Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang keimanan kepada kitab-kitab Allah. Berikut videonya. Kitab Allah Subhanahu wa taala. Pengertian kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada malaikat Jibril yang di dalamnya mengandung perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup manusia. Yang kedua, iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasul yang di dalamnya mengandung perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah dalil nakli dan akli tentang keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalil nakli. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi, "Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, serta mereka yang yakin akan adanya kehidupan di akhirat." Yang kedua adalah dalil akli. Allah Subhanahu wa taala Maha Alimun, yang artinya tahu bahwa manusia adalah makhluk yang dhaif atau lemah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka atas hal itulah Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan bimbingan kepada manusia agar manusia itu tetap menjadi makhluk yang paling mulia di sisinya, dengan cara memberikan pedoman berupa kitab suci lengkap dengan uswah hasanah atau contoh tauladan berupa seorang nabi dan rasul. Hukum iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala hukumnya adalah wajib, sebagaimana halnya sama dengan iman kepada Allah dan iman kepada malaikat-malaikat Allah. Allah berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 136, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Allah yang telah diturunkan kepada Rasul, yakni Muhammad berupa Al-Quran, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya, seperti Taurat kepada Musa, Zabur kepada Dawud, dan Injil kepada Isa. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." Unsur-unsur iman kepada kitab Allah: mengimani kitab-kitab tersebut diturunkan dari Allah, mengimani nama-nama kitab yang sudah kita kenal, dan membenarkan segala berita yang ada dalam Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu yang belum diganti ataupun dihapus, serta mengerjakan seluruh hukum yang belum dihapus, baik memahami hikmahnya ataupun tidak. Dalam slide ke-7 kita dapat melihat kandungan kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Yang pertama itu ada kitab suci Taurat. Kandungan kitab Taurat meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, kewajiban meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelanggaran menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Yang ketiga, pelanggaran menyembah berhala atau patung. Yang keempat, yaitu menghormati kedua orang tua. Yang kelima, larangan membunuh sesama manusia. Yang keenam, melarang berbuat zina. Yang ketujuh, dilarang mencuri. Yang kedelapan, melarang menjadi saksi palsu. Dan yang kesembilan, melarang mengambil hak orang lain. Di dalam slide ke-8 akan dijelaskan tentang kitab Zabur. Kitab Zabur berisi kumpulan nyanyian dan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu berisi doa, nasihat, zikir, serta kata-kata hikmah. Bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani, kitab suci Zabur sekarang ada perjanjian lama yang terdiri dari 150 pasal. Poin ketiga yaitu kitab Injil. Memuat ajaran pokok antara lain yakni terdapat perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Yang kedua yaitu ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Yang ketiga yaitu terdapat ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Dan yang terakhir, penjelasan atau pembenaran terhadap kitab-kitab yang turun sebelumnya. Indikasi mukmin yang baik imannya kepada Al-Quran. Allah telah menyebutkan sifat kaum mukminin itu yaitu yang beriman kepada semua rukun iman, mendengar dan taat serta patuh, baik secara lahir maupun batin. Hikmah beriman kepada kitab Allah sebagai berikut. Memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran bisa menjadi hal yang tidak dapat dijawab oleh
ilmu pengetahuan dan akal, sehingga kehidupan tidak akan tersesat. Menambah ilmu pengetahuan karena Al-Quran selain berisi perintah dan larangan juga berisi pokok-pokok seluruh ilmu pengetahuan. Terjaga ketakwaannya kepada Allah dan menjauhi larangannya, hidup akan jadi lebih tertata. Menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat, akan mendapat syafaat atau pertolongan di akhirat kelak.